Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler Black Clover yang masih belum lengkap halaman dan terjemahan dialognya. Di video kali ini saya akan bahas versi ofisial atau terjemahan resminya. Dimulai dari chapter 390. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Di halaman awal, ada color page yang menampilkan seluruh karakter-karakter penting yang pernah muncul di Black Clover dari chapter pertama hingga saat ini. Mulai dari Black Bull, termasuk Yami dan Nahato, beserta Morgan juga yang ada di sisinya. Lalu seluruh skuad kesatria sihir kerajaan Clover dengan kapten dan para anggotanya. Lalu ada juga tim Hinokuni, tim hutan penyihir, tim peneliti, tim Sister Teresa, pasukan kerajaan Diamond, pasukan kerajaan Heart, tim kuil bawah laut, pasukan kerajaan Spade, termasuk villain mereka yaitu Dark Tide, dan ratu mereka yaitu Ratu Seal yang merupakan Ibu Yuno. Ibu Asta pun Lichita ada di sana berjajar dengan mereka yang dari gereja desa Hage. Lalu ada juga pasukan Elf dan karakter-karakter lainnya seperti Julius, Marx, Raja Clover, Damnatio, Dr. Owen, dan para makhluk chibi seperti Libe bersama Asta. Keempat iblis Nahato seperti Gimodelos, Lotos, Plumet, dan Wagner. Lalu Adramelech bersama Yami, Leviathan bersama Noel, Rogue bersama Vanessa, Silk bersama Yuno, dan Salamander bersama Fugoleon. Tapi sayangnya tidak ada roh tanah Gnome bersama pemiliknya yaitu Veremena. Lucius pun tidak digambar terpisah. Kemungkinan dia ada di dalam tubuh Julius. Lich dan Lumiere pun tidak ada di sana. Dalam color page itu ada catatan yang berbunyi, menjemput akhir yang paripurna dengan sukacita. Asta versus Yuno, pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas jadi kaisar sihir. Black Clover chapter 390 sendiri berjudul Pertarungan Sumpah. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, setengah tahun berlalu sejak pertarungan melawan Lucius, tibalah waktunya untuk memilih kaisar sihir. Setengah tahun kemudian, dari kejauhan terlihat hiruk-pikuk di ibu kota kerajaan Clover. Ternyata mereka sedang mengadakan sebuah festival untuk menentukan siapa yang akan menjadi kaisar sihir selanjutnya. Dan yang menjadi kandidatnya adalah Asta dan Yuno. Para penduduk terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Asta dan kubu Yuno. Saat itu dua pria terlihat sedang berdebat. Salah satu dari mereka berkata, "Pastinya Yuno dong." Yang lainnya berkata, "Aku sih pilih Asta." Tidak hanya mereka berdua yang berdebat, hampir seluruh penduduk kerajaan Clover berdebat tentang itu. Seseorang berkata, "Mana bisa kita menang tanpa anti sihir milik Asta?" Seseorang lainnya berkata, Hei, kalau tidak ada Yuno, sejak awal kita semua sudah tamat." Lalu seorang wanita berkata, "Yuno yang terbaik, tidak hanya kuat dan bijaksana, tapi dia pun tampan." Lalu seorang pria berkata, "Hatiku bergetar karena kata-kata Asta." Sementara itu, Yami sedang minum ditemani oleh Ichika yang masih tinggal di kerajaan Clover selama 6 bulan terakhir ini. Sementara itu, Yami sedang minum ditemani oleh Ichika yang ternyata masih tinggal di kerajaan Clover selama 6 bulan terakhir ini. Yami pun ditemani oleh Vindral yang memang bertugas sebagai asistennya, atau lebih tepatnya alat transportasinya. Dan di bahu kanan Yami ada Adramelech dalam bentuk cibinya. Menanggapi perdebatan siapa yang layak antara Asta dan Yuno, Yami berkata, "Para kapten pun masih berdebat tentang siapa yang harus didukung. Aku sampai ribut besar dengan William. Akhirnya dibuatlah keputusan sederhana, suruh saja mereka bertarung. Lalu pemenangnya akan menjadi kaisar sihir. Siapapun yang menang, keputusan tidak boleh diganggu-gugat. Inilah detik-detik kelahiran kaisar sihir termuda sepanjang sejarah." Saat itu, arena pertarungan pun sudah disiapkan, tepatnya di area luar ibu kota kerajaan. Tapi pertarungan itu ditayangkan secara langsung, sehingga bisa ditonton oleh para penduduk ibu kota kerajaan. Asta dan Yuno pun saat itu sudah bersiap. Mereka berdiri saling berhadapan di sisi yang berlawanan. Tepat sebelum pertarungan dimulai, Yuno mengingat momen perjuangan dia hingga dia bisa berada di titik saat ini, di mana dia selangkah lagi menjadi kaisar sihir. Sama halnya dengan Asta. Dia mengingat setiap air mata, darah, dan rasa frustasi yang membawanya ke titik dia saat ini. Setelah itu keduanya menarik nafas yang panjang. Lalu teringat kembali momen saat mereka berdiri di hadapan tengkorak iblis Lich, tepat setelah mereka mendapatkan Grimoire masing-masing. Di momen itu, mereka dengan penuh tekad menyatakan dimulainya persaingan untuk menjadi kaisar sihir. Mereka berkata, "Kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi kaisar sihir." Kemudian mereka tersenyum dan pertarungan untuk memperebutkan tahta kaisar sihir pun dimulai.
Yuno menyerang duluan dengan melontarkan tembakan dari sihir anginnya, tapi dengan pedang Demon Slayer-nya, Asta berhasil menebas serangan angin Yuno itu. Tidak berhenti di situ saja, Yuno memanipulasi angin di sekitar Asta, lalu menciptakan tornado angin untuk mengurung Asta di dalamnya. Tapi dengan mudah, Asta melesat keluar dari dalam tornado angin itu. Dia pun sudah menggunakan Devil Union-nya dan bersiap menyerang Yuno menggunakan pedang Demon Slayer-nya. Tapi saat itu Yuno pun langsung menggunakan Spirit Dive-nya dan berhasil menghindari serangan Asta dengan mudah menggunakan kecepatan dari sihir anginnya. Kemudian Yuno menciptakan puluhan pedang angin yang melayang dan langsung dia arahkan kepada Asta. Pedang-pedang angin itu pun dilepaskan secara serentak dengan kecepatan tinggi. Tapi kali ini Asta menciptakan tornado anti sihir dengan cara berputar cepat, lalu menghalau semua pedang angin yang mengarah kepadanya. Tidak hanya bertahan, saat dalam bentuk tornado anti sihir itu, Asta melepaskan sebuah tebasan anti sihir yang terlihat mirip dengan teknik Yuno saat dia mendapatkan anti sihir dari Asta ketika dulu melawan Lucius. Teknik itu bernama Crescent Kamaitachi. Tapi saat tebasan itu sudah tepat ada di hadapan Yuno, Yuno langsung berteleportasi ke atas, tepat ke titik pusat tornado anti sihir Asta. Dari sana, dia menggunakan Spirit of Euros dan melepaskan anak panah ke titik pusat tornado anti sihir Asta itu. Tapi lagi dan lagi, Asta menyadarinya. Dia langsung menangkis anak panah yang melesat cepat ke arahnya menggunakan pedang Demon Slayer-nya. Hanya saja, dengan teleportasinya lagi, Yuno tiba-tiba sudah berada di hadapan Asta dan bersiap melepaskan serangan. Sayangnya, lagi dan lagi, serangan itu berhasil Asta hindari. Sehingga serangan Yuno menghantam bebatuan di belakang Asta dan menciptakan ledakan dahsyat di sana. Puing-puing batu dan debu bertebaran di sekitar mereka. Lalu di tengah-tengah debu dan bebatuan itu, mereka berdua beradu pedang. Asta menggunakan Demon Slasher Katana dan Yuno menggunakan Saint Spirit of Zephyr. Mereka pun saat itu sudah menggunakan bentuk transformasi sempurna dan terkuat mereka masing-masing. Artinya, tidak ada yang menahan diri di sini. Tapi momen itu mengakhiri Black Clover chapter 390 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Sebagai rivalmu, aku tidak akan mengalah." Bagaimana menurut kalian dengan chapter 390 ini? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセルパワーストーリーが展開、すべてのフレームに新しい冒険が語られるクラシックから